Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Andi Tanner menjelaskan pro dan kontra reksadana. Ketika berkaitan dengan pro dan kontra reksadana, saya akan berkata, sebagian besar opini pro menguntungkan institusi yang menjual reksadana, juga manajer dana yang menarik ayaran dari investor dana. Investor menyerahkan uang, investor menanggung risiko, dan institusi serta manajer dana mendapat bayaran. Dana itu berkinerja dengan baik atau tidak. Gabungkan hal itu dengan program perataan biaya dolar konsisten, maka Anda akan mendapat aliran konstan dolar yang masuk ke dana. Kapan saja sebagai problem. Katakan selalu ada dua sisi setiap koin dan tak perlu dipertanyakan lagi bahwa perusahaan reksadana berada di sisi yang lebih menguntungkan. Saya rasa daya tarik reksadana, unit trust dan rencana pensiun seperti 401k SPSP adalah bahwa di permukaan semua itu sepertinya memberikan investor cara berinvestasi tanpa harus memiliki banyak pendidikan finansial. Selain itu, mereka juga memberikan rasa aman pada investor karena biasanya menempatkan uang di berbagai sektor berbeda. Masalahnya penampilan itu bisa menipu. Saya sama sekali tidak teryakinkan bahwa investasi di 401k yang berisi reksadana merupakan alternatif bagi pendidikan finansial. Jenis investasi yang dibawa oleh reksadana meningkatkan apa yang saya rasa merupakan rasa aman palsu yang sangat berbahaya. Pada kenyataan, hal itu tidak memberi investor kendali lebih besar dibanding berinvestasi pada saham tunggal. Risiko berkaitan dengan kendali lebih kecil berarti risiko lebih besar, yang menjadi alasan harapan bukanlah strategi. Saya akan berkata setidaknya ada 4 masalah penting dengan sistem reksadana dominan 401k yang jelas akan memunculkan diskusi mendalam dengan penasihat keuangan Anda. Pertama, merek diversifikasi itu berperan sangat kecil jika memang ada untuk melindungi investor dari kejatuhan pasar saham besar, pasar saham stagnan jangka panjang, dan bahkan pasar saham yang naik gagal mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Ketika seseorang membeli sejumlah besar saham di suatu perusahaan, seperti Warren Buffett yang membeli jutaan lembar sekuritas Coca-Cola, ada kekuatan besar bahwa harga lembar sekuritas perusahaan bisa turun saja berada di luar kendali investor. Begitu juga jika seseorang melakukan investasi di berbagai bagian di pasar, masih ada kemungkinan, kalau bukan kemungkinan besar, seluruh pasar akan jatuh, yang juga sepenuhnya berada di luar kendali sang investor. Saya rasa kebanyakan orang sependapat pasar dunia kita telah menjadi lebih gampang berubah dan barangkali lebih rapuh dibanding kapanpun. Pada tahun 2000 hingga 2010 kita telah mengamati dekade bukan apa-apa kembali ke norm, menawarkan ketenangan kecil ketika pertumbuhan eksponensial terkait penggabungan diperlukan untuk menjadikan rencana berjalan, dan sekarang masa pensiun tepat berada di hadapan investor. Selain itu, kita bisa dengan mudah mendapatkan satu dekade bukan apa-apa lainnya, atau bahkan lebih buruk lagi. Pergeseran pasar besar, dan ada banyak data fundamental untuk mendukung yang kedua. Jika ingin menambah kosakata finansial saat lain kali bersama penasihat finansial Anda, mintalah dia menjelaskan arti risiko sistemis. Sebagian besar reksadana dan rencana pensiun membuat
asumsi berbahaya bahwa pasar akan selalu naik dalam jangka panjang, tapi tidak ada jaminan dan itu akan benar-benar terjadi bagi generasi investor ini. Jelas kedua adalah pertanyaan akan konsistensi Standard and Poor's keluarkan data yang menunjukkan jika seseorang mengambil segenggam reksadana yang kinerja baik dalam 1 tahun, reksadana itu nyaris tak pernah bisa mengulangi kinerja tersebut dalam dalam periode 5 hingga 10 tahun. Dengan kata lain, kinerja masa lalu benar-benar bukan indikasi yang solid bagi hasil pada masa mendatang. 3 adalah pertanyaan tentang biaya. Sementara sebagian besar biaya yang masuk ke sistem finansial bisa ditemukan di suatu dan tercetak, kebanyakan investor yang saya bicara tidak tahu menahu apa biaya serta bagaimana hal itu akan memengaruhi pengeluaran investasi mereka. Dalam buku Rich Dad's Advice yang akan segera diluncurkan di Epics of Investing in Stocks, saya mendedikasikan hampir 1 bab secara menyeluruh untuk membantu investor memahami ramifikasi penumpukan yang dibangun oleh biaya-biaya itu ke rencana 401. Seseorang ketika mereka yang paling bersemangat membela status quo 401 reksadana menirakan pesan mereka. Dipikirkan seberapa banyak uang yang mereka hasilkan dengan status quo itu. Keempat adalah pertanyaan tentang mengalahkan pasar. Saat itu tidaklah terlalu sulit menemukan instrumen keuangan yang tersedia bagi investor individual yang setidaknya akan menirukan pasar. Produk-produk seperti dana yang diperdagangkan di bursa memungkinkan seorang investor melakukan hampir apa saja yang kebanyakan reksadana bisa lakukan dalam kaitannya dengan pelacak pasar dan merasa pasar indeks. Mengapa saya harus membayar rasio pengeluaran yang amat besar untuk sebuah portofolio yang hanya akan melakukan apapun yang pasar lakukan? Jika rencana 401K atau 403B atau IRA, saya hanya akan meniru pasar. Nilai apa yang dibawa oleh manajemen profesional jika seseorang menelaah IRA atau 401? Mereka keduanya mungkin bekerja jika pasar bekerja bagus selama ini. Kemudian ketika pasar mengalami kerugian, sedihnya kebanyakan orang mendapati diri sendiri cukup berbakat untuk kehilangan uang ketika pasar jatuh. Ada jauh lebih banyak yang bisa dibahas. Saya pro dan kontra itu. Bagi banyak orang, keputusan yang mereka buat akan berdampak besar pada masa depan keuangan mereka. Dalam pandangan saya, hal itu jelas akan menghasilkan diskusi jujur dengan penasihat serta pertimbangan serius tentang rencana pendidikan finansial. Sebagaimana dijelaskan, reksadana bank serta perusahaan pensiun penting karena menyediakan uang yang digunakan oleh mereka di kuadran B dan I untuk investasi. Bagi investor tak terdidik, reksadana menjadi oksimoron karena merupakan dana sepia dan tidak menguntungkan secara mutual. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalam.